berkelanjutan. Artinya saudara, dalam doa itu senantiasa, dalam meminta pun senantiasa. Jangan menjadi orang yang suka cengeng. Dalam meminta pun dibutuhkan tindakan kesetiaan yang berkelanjutan. Jangan menjadi orang yang cepat putus asa. Jangan menjadi orang yang cepat berbalik. Apabila setiap permintaanmu tidak langsung dijawab. Karena jawaban doa kita ada 3. Yang pertama adalah ya, artinya langsung dijawab. Yang kedua adalah tunggu. Yang artinya apa? Karena waktunya adalah Tuhan sedang merancang waktu yang terbaik. Dan yang ketiga adalah tidak. Karena permintaan kita tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, itulah jawaban. Yang artinya bahwa kita dalam meminta pun jangan harus tindakan kita berhenti apabila sekali sudah mencoba, 2 kali sudah mencoba. Kalau di konseling pranikah, saya selalu menjelaskan itu. Saya selalu kasih contoh, sekali lagi ingatkan, adalah seperti pohon mangga. Mengambil buah pohon mangga itu ada 4 trik. Yang pertama apa? Manja. Saudara begitu manja, tahu-taunya adalah batangnya kegedean atau gemukan. Ya kan? Yang kedua adalah termasuk adalah ada apa? Semut merah yang begitu ganas. Kalau hujan, licin. Sehingga pada akhirnya usaha yang pertama pun bisa gagal. Nah, kalau gagal, apakah kau kembali tidak mengambil buah mangga itu? Sementara Tuhan sudah memberikan pemberian yang baik melalui buah mangga itu. Saudara, apa yang langkah yang kedua? Yang kedua adalah pakai galah. Tahu galah? Tahu. Kalau bahasa Jermannya kue, koya, dolo. Banyak sekali bahasa Jermannya. Iya kan? Ternyata yang kita gapai 5 meter, yang kita dapat hanya 3 meter galahnya. Sampai gak? Sampai. Udahlah, dibantu kalau misalnya galahnya 3 meter, yang kita dapat, yang kita ambil itu 5 meter. Ternyata karena ada bantuan kita, saya itu 161 kalau tidak salah tingginya, atau 158 tersalah. Ya kan? Ternyata karena pun tinggi kita nggak sampai, ternyata tetap masih kurang. Untung kalau yang tinggi, ada yang lebih 2 meter di sini. Tapi tetap tidak tetap tidak Sampai. Kita ini adalah panjangnya semengkok. Apa? Semapai. Pernah dengar gak itu? 1 meter tak sampai. Ada yang tersinggung. Iya kan? Artinya dengan usaha apapun saudara, saya rasa di bawah tinggi kita itu di bawah 2 meter gak sampai, karena jaraknya adalah harus 5 meter. Ternyata usaha yang kedua gagal. Saudara, orang yang tidak berharap kepada Tuhan, pada akhirnya dia langsung putus asa dan berbalik. Mangga yang sudah adalah Tuhan sediakan yang terbaik, pemberian yang terbaik tidak menjadi milik. Langkah yang ketiga, ternyata orang yang dekat kepada Tuhan, pintu selalu dibuka. Amin. Kan itu yang kita bahas hari ini, loh. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Ternyata orang yang dekat kepada Tuhan, pemikirannya tidak terhambat, bahkan tidak mengalami keputusasaan. Akhirnya muncul satu jalan keluar yang terakhir. Yang ketiga adalah apa? Melempar. Melempar dengan batu. Ya kan? Ternyata usaha yang ketiga yang dilakukan adalah melempar dengan batu. Ternyata kita bukan ahli dalam melempar. Waduh, buahnya di sini, lemparannya ke sana. Buahnya di sini, batunya ke bawah. Gimana bisa? Ternyata nggak dapat. Saudara, banyak orang dengan usaha 3 kali sudah balik badan dengan mengatakan, oh Tuhan tidak sayang kepada saya. Sepertinya tidak ada janji-janji Tuhan dengan pemberian yang baik itu. Dan itulah manusia. Kadang-kala dengan 3 langkah itu aja dia udah langsung putus asa.
Mengatakan Tuhan tidak sayang dengan saya, Tuhan tidak berbaik kepada saya. Sepertinya Tuhan memang mentakdirkan saya miskin dan menderita. Saudara, seumur-umur saya tidak pernah baca firman Tuhan. Tuhan bertujuan membuat orang-orang itu jatuh miskin dan juga malah. Saya tidak pernah baca, tetapi selalu janjinya itu selalu memberikan yang terbaik. Nah saudara, kenapa? Pada akhirnya 3 langkah sudah ditempuh. Banyak orang yang putus asa untuk mendapatkan pemberian Allah yang baik itu. Yang saya contohkan seperti buah mangga yang sudah matang dan menguning, membuat kita hampir aja mendapatkannya. Ternyata saudara, cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Makanya sekali lagi, tadi judulnya adalah pemberian Allah yang baik. Yang baik itu menurut Allah, bukan menurut kita. Karena pada akhirnya menurut manusia itu seringkali salah. Maka apa yang dilakukan? Dengan terakhir dia terus memohon. Orang yang tidak putus asa, orang yang terus meminta dan berharap kepada Tuhan, selalu ada jalan, selalu ada jalan. Masih ingat pujiannya? Selalu ada jalan saat diadakan tiada jalan. Ayo lanjut. Ada yang tahu lagunya? Puji Tuhan. Artinya lagu itu pernah saya nyanyikan, tapi saya lupa juga. Artinya selalu ada jalan. Orang yang berharap dan penuh iman kepada Tuhan selalu ada jalan. Meskipun sudah hampir 3 kali dia mencoba, tetapi dia tidak putus asa, sebab dia tahu bahwa Allah sedang mempersiapkan yang terbaik baginya. Apa yang dilakukan? Langkah yang ketiga. Ternyata cara Tuhan berbeda. Kadang-kala kita mengandalkan kekuatan kita, kadang-kala kita mengandalkan apa yang sudah ada. Tapi Tuhan bedakan cara. Ayo, Ucok, kenapa? Kamu punya galah tadi 3 meter kan? Yes. Kamu bagikan menjadi 6 potong-potong setengah meter. Iya kan? Ini ilustrasi ya. Begitu dipotong, si Ucok bertanya dalam hati, loh kok 3 meter aja tidak sah? Apalagi dipotong-potong menjadi setengah. Makanya manusia seringkali bilang cara Tuhan itu gila. Makanya Nuh yang bagi manusia itu gila. Kenapa? Setiap perahu yang dibuat selalu dibuatnya di pinggir danau. Agar apa? Tidak susah untuk membawanya ke laut. Tetapi justru Nuh membuatnya di gunung. Saudara, cara Tuhan bagi manusia itu gila dan aneh, tetapi justru itu yang terbaik. Amin. Kadang-kala, wah ada orang lewat, ternyata si Buyung lewat, melihat si Ucok tadi di usahanya kan. Ya udah Ucok, aduh kamu ini gila sih. Kenapa? Tadi aja kamu udah usaha memanjat tidak bisa, kamu juga sudah usaha, ya kan? Usaha apa? Kamu sudah usaha juga dengan pakai galah itu tidak bisa, tidak sampai. Kamu sudah berusaha dengan apa lagi? Dengan melempar. Sudahlah. Memang Jakarta ini tidak menjadi berkat bagimu. Sudahlah, mangga ini tidak menjadi berkat bagimu. Saudara, kita akan belajar nanti tentang janji Tuhan tidak melihat dari keadaan, tidak melihat dari situasi kita. Tanah yang tandus pun, kalau Tuhan bertindak mengeluarkan air sama sepertimu Musa. Amin. Amin. Artinya sudah Jakarta bagi orang itu penderitaan baginya, tetapi bagi kita harus menjadi berkat. Amin. Amin. Jakarta bagi orang itu tempat penderitaan. Sejajar Ibu Tiri lebih jahat ibu kota, tetapi bagi kita ibu kota kita bisa hidup. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan? Bagi orang dunia mengatakan hal yang kita lakukan itu adalah gila. Sama seperti Nuh. Tetapi pada akhirnya dia tidak tahu bahwa justru Tuhan membuat cara yang terbaik. Pada akhirnya setelah dia potong-potong menjadi setengah meter. Ada berapa bagian? Ada 6. Sebodoh-bodohnya melempar pun, karena ini berbicara riwa-riwa bahasa nih, bahan mias, pasti akan kena juga. Itu pengalaman saya waktu saya ke Kalimantan. Begitu nyampe ke Kalimantan,
Saya lihat buah, ada satu buah itu namanya kalau di kita itu adalah seperti mangga juga sih, tetapi bukan mangga namanya di sana. Ternyata saya lempar, itu coba-coba sebenarnya. Tingginya itu lebih dari 10 meter. Itu coba-coba. Begitu coba-coba saudara, satu kantong plastik, hanya satu kali lempar. Anggap sajalah saya ahli dalam Lempar. Tetapi sebodoh-bodoh apapun kita, saudara, jika berbicara lempar pakai kayu, engkau pasti akan mendapat. Amin. Maka saudara, kalau bagi dunia engkau dikatakan gila, usahamu dikatakan bodoh, engkau dikatakan bodoh bagi dunia, tetapi ada saatnya Tuhan menyatakan dirinya melalui kebodohan bagi dunia ini. Amin. Amin. Dia membuat engkau diberkati melalui kebodohan dunia ini. Amin. Amin. Maka saudara, tidak ada kata kita itu gagal. Tidak ada kata kita itu tidak berhasil. Amin. Amin. Katakan dalam hatimu, saya tidak akan gagal. Saya tidak gagal. Artinya saudara, tidak ada hal yang membuat kita gagal semestinya, tetapi usahamu itulah yang menentukanmu. Tindakanmu lah itu yang menentukan engkau bisa mendapatkan atau tidak. Karena kadangkala keputusasaan menghalangi kita mendapatkan hasil yang terbaik yang Tuhan izinkan dan nyatakan bagi kita. Sekali lagi, keputusasaanlah yang membuat kita tidak mendapatkan hasil yang baik itu. Baru coba satu kali memanjat, udahlah, Tuhan tidak peduli. Cobalah sampai berapa kali, saudara? Ada berapa langkah? Dalam mengambil buah mangga aja ada 4 kali, saudara. Tetapi orang yang setia sampai pada akhirnya akan selamat. Tetapi orang yang akan setia pasti akan mendapatkan mahkota. Maka saudara, meminta ini harus dengan berulang-ulang, dengan penuh kesetiaan. Tindakan kita. Amin. Amin. Baik, berikutnya. Nah, ini baru meminta loh ini. Meminta artinya adalah bergantung dengan sungguh-sungguh kepada Allah Bapa, sumber setiap hal yang baik, setiap pemberian yang sempurna. Artinya bergantung terus kepadanya. Karena kalau engkau bergantung kepada manusia, engkau bergantung kepada pikiranmu, pada akhirnya 1-2 langkah aja engkau sudah mundur. 1-2 kali gagal engkau sudah mundur. Pada akhirnya pemberian Allah yang terbaik itu tidak menjadi bagianmu. Sebab kenapa? Engkau tidak bergantung sungguh-sungguh kepadanya. Dibutuhkan itu dalam meminta, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 17. Ya. Kita baca bersama-sama biar kita semua ada bagian. 1 dan 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala orang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan kepada kekurangan. Puji Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan yang setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya saudara, tidak ada istilah bagianmu ditukarkan, tetapi bagianmu sudah ditetapkan oleh Tuhan dan itu pasti menjadi bagianmu. Tetapi mintalah dengan sungguh. Berikutnya, maka yang keenam adalah dengan meminta kita memelihara hubungan kita dengan Bapa kita, karena Dia senang mendengarkan dan menjawab anak-anaknya. Amin. Baik, berikutnya adalah carilah. Langkah yang kedua adalah carilah. Maka carilah tadi harus dengan pengharapan atau tindakan yang sungguh-sungguh. Yang pertama adalah mencoba. Kalau mencoba mempelajari dengan penyelidikan dan pencarian yang cermat, ingin memiliki atau mengalami sesuatu pencobaan, mendapatkan sesuatu dari seseorang. Artinya saudara, dalam mencari itu kita dibutuhkan pemikiran yang terpusat, fokus yang harus jelas, sehingga pada akhirnya tidak menelan mentah-mentah segala sesuatu yang terjadi. Tidak menyatakan segala sesuatu yang terjadi ini salah dan betul. Maka ada kalimat orang tua atau peribahasa yang sering kita dengar, kalau manis jangan langsung ditelan, kalau pahit jangan langsung Dibuang. Artinya, karena pada akhirnya apa yang justru manis itu
kadangkala itu menyakitkan pada akhirnya. Tetapi justru apa yang pahit di awal bisa-bisa mendatangkan manis. Maka muncullah peribahasa lanjutannya, sakit-sakit dahulu. Jangan bilang dengan sakit perjuanganmu, oh sepertinya Tuhan tidak berkati. Tidak, saudara. Setiap orang yang menanam dengan mencucurkan air mata, ia akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Ada dalam firman tidak? Puji Tuhan. Baik, yang kedua adalah mencari adalah meminta dan bertindak, menyiratkan permohonan yang sungguh-sungguh ditambah dengan upaya aktif untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga, mencarilah. Ketika kita mencari sesuatu, kita mengatur ulang prioritas kita sehingga kita dapat mencari apa yang kita inginkan sampai kita menemukan. Sekali lagi saudara, kita mengatur ulang prioritas hidup kita. Kalau selama ini prioritas kita salah, kita arahkan kembali. Itu maksudnya. Ada contoh yang dilakukan adalah sama seperti kata firman Tuhan, kerajaan Allah sama seperti seorang pedagang yang menjual segala harta miliknya demi mendapatkan mutiara. Pernah dengar firman itu? Artinya saudara, prioritas kita harus kita benahi kembali. Cara hidup kita benahi dulu. Benahi lagi. Tujuan kita benahi lagi. Karena pada akhirnya saudara, dengan itu kita bisa menentukan arah yang harus kita ambil. Sehingga engkau tidak salah arah. Karena pada akhirnya banyak orang yang menyangka jalannya sudah lurus, tetapi pada ujungnya menuju. Artinya saudara, Tuhan mau mencari itu, kita coba berpusat kembali. Hidup kita berpusat kepada Kristus. Fokus kita, prioritas kita berpusat kepada. Makanya dia katakan di ayat yang sebelumnya, pasal 6 ayat 30. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu ditambahkan. Mana prioritas kita? Kebutuhan kita atau mencari kebenaran? Prioritas itu yang kita haruskan. Dalam mencari itu kita mencoba mengarahkan kembali prioritas hidup kita, agar akhirnya kita tidak sampai tersesat. Pada akhirnya segala sesuatu yang Tuhan percayakan, segala pemberian yang baik itu kita sehingga saudara sama seperti seorang pedagang itu, segala usahanya, segala tanahnya dia jual demi prioritas mutiara yang terbaik. Maka saudara, mutiara kita yang terbaik adalah firman Allah dan tujuan Allah itu sendiri. Amin. Baik, berikutnya. Maka carilah, mencari menyiratkan keinginan untuk segala sesuatu yang bernilai tinggi. Sama seperti yang saya bilang tadi. Orang bisa memfokuskan diri. Orang bisa menjual segala miliknya demi untuk mendapatkan fokus. Maka segala sesuatu sudah. Kalau kebenarannya, kalau kerajaan Allah yang menjadi fokus kita, maka sama seperti pedagang pun, kita harus dengan keinginan itu, apapun rela berkorban. Berikutnya, yang ketiga, maka yang terakhir saudara adalah ketuklah. Maka doa mengetuk pintu sampai terbuka. Doa itu mampu mengetuk pintu sampai terbuka. Ketuklah tadi artinya harus dengan Berikutnya adalah apa? Hidup dalam kasih adalah ketukan pintu yang terbaik. Karena Bapa kita melihat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Maka cara membuka pintu, salah satu yang terbaik adalah hidupmu harus di dalam kasih. Itu banyak menutupi dosa. Makanya Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku bisa berbicara dalam semua bahasa manusia, sekalipun aku bisa memiliki ilmu yang lebih tinggi dari dunia ini, tetapi kalau tidak aku memiliki kasih, maka sama seperti gong yang berteman gemerinci. Seperti itulah yang terjadi, kesia-siaan saudara. Maka dengan mengetuk itu harus dengan kasih. Hiduplah dalam kasih. Dengan itu ketukan yang terbaik untuk mendapatkan pintu dibuka, pintu berkat, pintu pemberian yang terbaik menjadi milik kita. Berikutnya,
Tetaplah setia mengutuk dan berharap akan janjinya. Dia pasti membuka pintunya. Maka janjinya saudara yang pertama. Berikutnya. Ya, Bapak yang baik dengan pemberian yang baik. Maka janjinya pasti. Yang pertama saudara. Oh belum? Nggak ada? Wah, belum disampaikan. Artinya janji yang pertama saudara. Belum. Saudara, kesalahan saya itu. Ya, janji yang bagi kita adalah Allah pasti sudah berjanji dan itu pasti akan mengabulkan doa kita. Itu yang pertama.